4. Istilah para fuqaha Khurasan. Para fuqaha dari daerah Khurasan menyebut hadis marfu dengan istilah khobar, menyebut hadis mauquf dengan istilah asar. Sedangkan ahli hadis menamakan semuanya dengan athar, karena diambil dari kata athar atau asyai'ah yang berarti aku meriwayatkannya. Terdapat gambaran mengenai hadis mauquf, baik pada lafaz maupun pada bentuknya. Akan tapi, para pengkaji hadis marfu melihat bahwa hakikatnya hal itu merupakan hadis marfu. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan dengan marfu hukman atau marfu secara hukum. Maksudnya secara lafadznya memang mauquf, namun secara hukum itu marfu. Beberapa gambarannya: A. Sahabat mengatakan tidak diketahui bahwa hal itu diambil dari ahli kitab. Suatu perkataan yang bukan menjadi objek ijtihad, tidak berkaitan dengan penjelasan bahasa atau penjelasan mengenai istilah asing. Contoh, keterangan dari berbagai perkara yang telah lalu, seperti awal mula penciptaan makhluk, keterangan dari berbagai perkara yang akan terjadi seperti peperangan, fitnah atau musibah, dan keadaan pada hari kiamat. Keterangan tentang pahala atau siksaan tertentu yang diperoleh karena mengerjakan suatu perbuatan tertentu, seperti ucapan, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan begini, maka akan memperoleh ganjaran yang begini. B. Sahabat mengajarkan sesuatu perbuatan yang tidak menjadi objek ijtihad, seperti sholat kusuf atau sholat gerhana mataharinya para sahabat, yang di setiap rakaatnya terdiri dari lebih 2 kali ruku'. C. Sahabat memberitahukan bahwa mereka telah mengucapkan sesuatu, atau melihat sesuatu perbuatan, atau membiarkannya. Maka ada 2 ketentuan. Jika disandarkan kepada masa Nabi, maka hadisnya dianggap marfu. Seperti perkataan Jabir, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah SAW. Kami melakukan azl pada masa Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tidak disandarkan pada masa Nabi, menurut jumhur, hadisnya dianggap mauquf. Seperti perkataan Jabir, kunna idza su'idna kabbirna wa idza nazalna sabbihna. Jika kami naik, kami bertakbir, dan jika kami turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. D. Sahabat mengatakan, kami diperintahkan begini, begini, atau kami dilarang untuk begini, begini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti contoh perkataan sebagian sahabat, umiro Bilal ayyashfa'al azan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh lain seperti ucapan Ummu Atiyah, nuhina an itba'il janaiz walam nu'zim alaina. Kami telah dilarang untuk mengikuti jenazah dan kami tidak boleh menyumpah-nyumpahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti contoh lain, seperti ucapan Abu Qilabah dari Anas, minas sunnati idza tazawwaja al-bikra ala tayyibi maqama indaha sab'an. Termasuk bagian dari sunnah, apabila seorang laki-laki mengawini seorang gadis terhadap janda, maka ia tinggal bersama gadis itu selama 7 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rawi mengatakan dalam hadisnya, tatkala menyebut-nyebut sahabat dengan 4 kata berikut. 1. Yarfa'uhu, maksudnya ia memarfukan hadis itu. 2. Yanmihi, maksudnya ia mengembangkan hadis itu. 3. Yablagu bihi, maksudnya ia menyampaikan hadis itu. 4. Riwayatan, dengan periwayatan. Contoh kahaditsil a'roji an Abi Hurairah riwayatan. Qataluna qauman syugharul a'yun. Seperti hadisnya Al-A'raj dari Abu Hurairah, suatu riwayat, kalian akan memerangi suatu kaum yang perawakannya kerdil. Atau ada yang mengatakan yang bermata sipit. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat. Seperti perkataan Jabir, kanatil yahudu taqul man ata imro'atahu min duburiha fi qubuliha ja'a al-waladu ahwal. Anzalallahu ta'ala nisa'ukum harthul lakum al-ayah. Orang-orang Yahudi berkata, barang siapa yang mendatangi wanitanya pada bagian duburnya, maka anak yang dilahirkannya bermata juling. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang artinya istri-istrimu itu adalah ladang bagimu.
Kemudian 5, kehujan hadis mauquf. Hadis mauquf itu seperti yang sudah diketahui, bisa sahih, hasan, atau dhaif. Namun demikian, bahwa pada dasarnya hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab hadis mauquf itu adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Akan tapi, jika bisa dipastikan atau ditetapkan, maka hadis-hadis tersebut bisa menguatkan sebagian dari hadis-hadis dhaif. Bagaimana keterangan yang telah dibahas pada hadis mursal. Karena yang dilakukan sahabat adalah perbuatan sunnah atau amal-amal yang sesuai sunnah Nabi. Dihukumi demikian tadi apabila hadis mauquf bukan marfu hukman. Tapi kalau berhukum hadis marfu atau marfu hukman, maka hadis tersebut bisa dijadikan hujjah sebagaimana hujjahnya hadis marfu.